Sakinah. Kita bersyukur siang ini ya, kita bisa hadir, kita bisa sampai dengan selamat sehat. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu yang hari ini bersuka cita, yang hatinya lagi galau, lambaikan tangannya. Nggak ada ya. Saya percaya Tuhan sudah tolong perjalanan kita ya, dari Tangerang sampai ke Puncak. Dan siang ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memulai aktivitas kita, kegiatan retreat kita dengan ucapan syukur. Yang setuju, lambaikan tangannya lagi. Amin. Mari Bapak Ibu, senang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita, ibadah perdana di acara gathering Pelgab Sakinah. Haleluya. Kunaikan syukur padamu Tuhan. Oh, kunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, selamat katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur padamu. Hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan Tuhan. Hanya sembah sujud yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau begitu baik, pertolongan-Mu sempurna bagi kami ya Tuhan. Mari dengan iman katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, mari kita angkat tangan kepada Tuhan dan katakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan. Engkau baik, selalu baik bagi kami Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Terpujilah, mari dengan sungguh-sungguh katakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan
kasih Kristus. Tante Nila maju ke depan untuk berdoa, membuka ibadah kita. Terpujilah, mari sekali lagi katakan segala puji. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya itu yang bisa kami naikkan di awal ibadah kami Tuhan. Kalau retret ini bisa terjadi, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik. Engkau teramat baik. Engkau selalu ada buat kami. Begitu banyak halangan dan rintangan Tuhan. Tetapi Allah kuatkan dan Allah lewatkan semuanya. Allah berikan kemampuan untuk ketua, gathering, panitia semua bekerja bersama-sama sehingga acara ini boleh terwujud. Sebab itu Tuhan, sebelum segala sesuatunya yang kami lakukan, kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau awali dengan ibadah ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tidak cukup kata-kata untuk menyatakan betapa baiknya Engkau. Betapa Engkau mengasihi kami keluarga Shekinah. Betapa Engkau membela pekerjaanmu ini Tuhan. Biarlah Tuhan, acara retreat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkarya dan Engkau yang kami muliakan. Engkau yang kami tinggikan. Engkau yang kami agungkan. Hanya Engkau yang layak menerima semuanya itu Tuhan. Kami hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Urapi ibadah pembukaan gathering kami pada sore hari ini. Urapi Samuel Panjaitan sebagai worship leader, tim singers, pemusik, semua yang ambil bagian. Tuhan berkati, urapi Tuhan. Biar ada kegerakan Allah di sini. Biar ada roh Allah bekerja di sini. Ada Roh Kudus yang menjamah setiap hati Tuhan. Bukan hanya untuk kami yang ikut gathering, tapi tamu-tamu yang ada di Via Renata boleh diberkati Tuhan. Ada sentuhan Roh Kudus yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menjamah setiap hati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Si iblis tidak senang Tuhan bila kami bersatu, bila kami sehati, bila kami sepikir, bila kami setujuan. Ada banyak perkara dia mau gagalkan, tapi kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami hancurkan niat-niat jahat iblis yang ingin memecah belah, yang ingin memporak-porandakan, yang membuat kami kecewa. Kami tidak mau Tuhan diperdaya oleh iblis. Kami mau roh Allah yang lebih besar yang ada di dalam kami itu bekerja dengan hebat dan dahsyat, meruntuhkan setiap kesombongan, meruntuhkan setiap keegoan, sehingga kami bisa sehati, sepikir, sejiwa, setujuan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka gathering atau retret keluarga Shekinah pada sore hari ini hanya di dalam satu nama yang indah. Nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasai setiap hati. Dari yang terkecil sampai yang tertua. Kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Kami siap dilawati oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa yang percaya hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Boleh lambaikan tangannya.
Ya, kita sudah hampir 1 tahun mempersiapkan acara kita ini. Dan saya percaya Tuhan akan berkarya dalam acara kita. Hari ini, hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bersuka cita. Amin, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik kepada Tuhan ya. Berikan suara pujian yang terbaik kepada Dia. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Bapak Ibu, siapa di sini yang hari ini capek, badannya capek gitu? Ada yang capek? Yang mungkin tadi di jalan kayaknya gimana hatinya kok nggak enak gitu, kok macet, terus banyak menggerutu gitu ya. Ada Bapak Ibu? Nggak ada ya. Hari ini hari yang spesial bagi kita ya. Mungkin kita capek, fisik kita capek, tapi semangat kita tetap luar biasa. Mari Bapak Ibu sedang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita kembali. Hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Mari. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah berikan bagi kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Mari yang bersuka di dalam Tuhan, mari lambaikan tangannya, katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Mari jemaat Tuhan katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam. Mari semuanya lambaikan tangan Bapak Ibu yang bersuka cita. Mari lambaikan tangan kepada Tuhan. Amin. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Mari sekali lagi katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Sekarang bersuka cita. Sekarang bersuka, bersuka. Katakan sekarang sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Haleluya. Berikan pujian kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu. Masih kuat ya Bapak Ibu ya. Tetap berdiri. Lagunya tinggal satu lagi. Hatiku rindu Tuhan. Rindu melayani. Amin. Saya percaya semua yang hadir di sini rindu untuk melayani Tuhan ya.
Walaupun masih muda, setengah tua atau udah tua, tetap rindu untuk melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Boleh kita bisa berikan gerakan atau mungkin ya gerakan-gerakan santai gitu ya, boleh. Amin. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Mari katakan, hatiku rindu Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Haleluya. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Mari katakan, ku puji namanya. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah, ku muliakan. Bunyikanlah gambus-Mu. Menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Bapak Ibu, ya, lagu pujian kita berkata apa tadi refnya? Ku pujilah nama Tuhan. Nanti kan ada kalimatnya menari ya. Ya di sini mungkin ada orang Batak, ada orang Benteng, kan bisa ada tarian-tariannya ya. Cuma saya nggak terlalu pintar menari Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang bisa menari untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Boleh kunci dinaikkan, nadanya dinaikkan. Ya sekali lagi kita naikkan pujian kita. Hatiku rindu Tuhan, rindu untuk melayani-Mu. Amin. Mari kita berikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Oh, jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak. Mari siap-siap kita memuji Tuhan. Amin. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah, muliakan. Bunyikanlah gambus-Mu. Menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami. Mari kita puji Dia. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikanlah gambus-Mu. Mari menari bagi Tuhan. Menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Terimalah pujian
terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Ros maju ke depan untuk berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat segala pertolongan dan kemurahan Tuhan. Dan hari ini, hari yang dijadikan Tuhan, kami boleh bersuka cita oleh karena kekuatan-Mu Tuhan yang menyertai kami. Tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami mau izinkan Roh Allah bekerja di dalam setiap pribadi. Saat firman-Mu dibentangkan Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Dan mengurapi hati kami juga Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami persilahkan pada Tante Nila. Puji Tuhan. Coba yang masih semangat lambaikan tangannya. Saya tahu kalian capek ya. Saya tahu kalian mungkin ngantuk. Tetapi kita memang harus kumpul dulu seperti ini ya. Nanti setelah ini istirahat. Tidak panjang tapi setidaknya ada poin-poin yang boleh kita dapatkan ya. Puji Tuhan kalau retret ini boleh terjadi. Udah 3 tahun yang lalu ya sebelum pandemi kita udah mau bikin retret dan kita sudah kasih DP di Kinasi. Waktu itu dengan dana yang minim kita mau bikin retret karena kita rindu nih acara kebersamaan seperti ini. Tapi ternyata Tuhan tidak izinkan ada pandemi dan pandemi berlalu sampai hari ini. Ternyata apa yang kami rindukan itu Tuhan bela. Ya, Tuhan kerjakan lebih dari apa yang saya doakan. Lebih dari apa yang kita panitia doakan. Amin. Kalau hitung-hitungan di kertas mau retret di sini tuh nggak bakal sampai deh, sampai kapan juga kayaknya ya. Mahal banget gitu ya. Untuk panitia gitu ya, kalau orang yang banyak duit sih nggak mahal kali ya. Tapi untuk kami membawa sekian banyak orang itu mahal banget. Sebab itu sebelum saya membawakan firman Tuhan yang sangat singkat pada sore ini. Saya ingin kita yang ada di sini yang mengikuti retret menghargai waktu yang ada. Amin. Artinya selama kita di retret ini dengan jumlah orang yang begini banyak. Retret pertama kami hanya 120 orang. Retret kedua 170 lebih. Retret ketiga ini 276 orang. Ya, bukan main perjuangannya. Dan juga saya tahu, ya beri tepuk kemuliaan buat Tuhan. Ya, 276 orang. Dengan subsidi 65%. Orang kalau subsidi cuma 10%, 20%. Ini subsidi 65%. Beri lagi kemuliaan buat Tuhan. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya gitu banyak ya? Harga normal 1 juta, 276 orang 276 juta. Tapi yang terkumpul hanya sekitar 90 juta. Apakah panitia mundur? Enggak. Ya, terus Ketua Gathering Samuel Chandra, ayo kita maju terus. Berapa Sam? 250 bisa nggak? Nggak bisa. Ruginya terlalu banyak katanya gitu, nomboknya maksudnya gitu ya. Tapi tim usaha bekerja keras ya, seksi usaha. Terus dari Anda semua saling membuka tangan sampai hari ini boleh terjadi. Amin ya. Saya makanya menitikkan air mata. Saya orangnya mudah terharu begini. Tuhan, siapakah saya ini gitu loh ya. Siapakah kita ini semuanya sampai Tuhan bela sedemikian rupa. Itulah kalau kita setia kepada Tuhan, Dia tidak pernah permalukan kita. Yang penting kita setia, hati kita lurus gitu ya. Tuhan tidak akan pernah permalukan kita. Saya tahu Anda sekalian yang mau ke sini berjuang luar biasa. Saya pun berjuang luar biasa. Dari awal saya udah bilang banyak doa. Karena setiap ada event besar, iblis tidak tinggal diam. Ada banyak serangan. Ya, saya selalu menggalakkan gitu. Dari bulan-bulan masih jauh saya udah bilang, ayo rapatkan barisan, apalagi udah mendekati. Rapatkan barisan. Nggak taunya yang diserang saya sendiri.
Ya, saya sendiri. Saya bilang saya tidak menyesal diserang sama iblis oleh penyakit suami saya. Selagi Tuhan bela, pasti saya bisa hadir. Sampai orang-orang bilang begini, bagaimana ya tante bisa hadir nggak? Saya nggak mau bilang saya bisa hadir atau tidak. Tapi saya imani saya akan ada di sini. Ini kerinduan saya. Saya cuma bilang Tuhan seperti itu. Ya, dan penyakitnya ternyata perlu waktu untuk berobat. Tapi sudah ditanggulangi, saya percaya dengan doa Anda sekalian, Om akan semakin disempurnakan kesehatannya. Amin ya. Jadi kalau cuma sakit pilek, hari Kamis sakit pilek, hari Senin sakit pilek, udah WA saya, tante hari Kamis gak bisa pelayanan saya pilek, saya tuh marah. Gak pernah saya dukung. Orang pileknya Senin, imani Selasa sembuh. Kamu bilang Kamis gak bisa pelayanan. Jadi kamu bilang iblis, iya bikin aku pilek dari Senin sampai Kamis. Ayo siapa yang suka WA saya seperti itu, tante nih aku pilek gak bisa pelayanan. Lain kali jangan ya, tim acara aja bilang gini, tante udahlah gue begini-begini. Tidak begitu ngomongnya. Setiap tantangan itu ada mujizat, amin. Setiap tantangan pasti ada mujizat. Laut terbelah dua karena ada tantangan. Orang Israel diuber-uber sama tentara Firaun sampai mentok. Sampai seperti ini nih, mentok. Mau ke bawah nyemplung, mau ke atas ditembak sama tentara Firaun. Tapi justru disitulah mujizat Allah terjadi. Amin. Jadi jangan pernah mundur. Jangan pernah baru sakitnya hari Senin. Udah bilang Minggu gak bisa pelayanan, Kamis gak bisa pelayanan. Jangan. Jangan ada perkataan begitu lagi ya. Puji Tuhan. Nah, tema ini diangkat emang bukan yang gampang. Setiap tema diangkat, saya selalu berdoa dan saya mohon pimpinan Tuhan. Kalau tema itu menyentuh hati saya tahu itu dari Tuhan. Diangkatlah tema ini. Bukan gampang dengan panitia yang saya bentuk begitu besar. Menyatukan berbagai pendapat dan berbagai pemikiran dan berbagai tujuan. Tapi dengan kasih Kristus terus kita disatukan. Untuk tema ini kita angkat dan kita jalani bersama-sama. Ya, enggak gampang kan ya, panitia ya. Sampai hari ini Anda jangan menyerah. Sampai besok lusa sebelum acara selesai, jangan pernah menyerah. Amin. Maka itu saya bilang kita ada 276 orang berbagai sifat, berbagai kebudayaan, berbagai latar belakang. Pasti mungkin ada orang yang ya begini begitu, ya yang begono begini nggak apa-apa ya kan, itu memang sifat-sifat masing-masing. Tetapi nanti kita belajar dari 4S, kerendahan hati itu membuat kita bersatu. Tolong ditampilkan Novi, ayatnya Filipi 2 ayat 2, boleh buka HP-nya. Saya juga Alkitab saya ketinggalan di mobil, kita buka Filipi 2 ayat 1. Kita sama-sama berdiri dan kita lantunkan ayat ini bersama-sama. Semua jangan ada yang diam. Kita baca ini. 1, 2, 3. Jadi dua. Tiga. Seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Ya. Jadi dalam pembicaraan ini Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi. Ya. Supaya mereka bersatu karena pada waktu itu juga ada pertentangan. Jadi di mana-mana memang ada perbedaan gitu ya. Jadi kita nggak usah heran terus kita bilang, ih di Sekina mah banyak perbedaan. No di gereja no nggak ada perbedaan. Nonsen. Di mana aja Anda pindah gereja ada perbedaan. Di rumah tangga aja ada perbedaan, benar nggak? Di rumah aja suami istri kita bisa berbeda. Saya sering kali kasih contoh, saya mau parkir di depan pintu, jalannya deket nyampe. Suami saya bilang enggak, parkir di sono di bawah pohon, adem. Berbeda enggak? Berbeda kan?
Berbeda kita itu, tapi bukan berarti kita harus berpisah dan bercerai, benar enggak? Ya, tapi kita satukan perbedaan itu. Oh ya udah, ambil jalan di tengah. Kadang-kadang parkirnya depan pintu, kadang-kadang ikutin parkirnya depan pohon ya. Udah no problem. Daripada ngotot-ngotot berantem, akhirnya damai sejahtera hilang ya. Nah, Rasul Paulus dia berkata begini ya, tadi ayat 1, coba Novi tampilkan ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Rasul Paulus menekankan semua ini penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan bukan ada pada kita. Kita kadang-kadang gak pernah berbelas kasihan. Kita kadang-kadang tidak ada punya penghiburan kasih. Kita kadang-kadang tidak ada persekutuan roh. Kita kadang-kadang tidak ada kasih mesra. Rasul Paulus katakan di dalam Kristus ada nasihat, ada semua ini. Jadi semua ini adanya di dalam Kristus. Maka ayat 2 Rasul Paulus berkata begini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Menjadi tema kita. Nanti jangan nggak ada yang foto di sini. Harus foto, kenang-kenangan ya. Kalau udah berantem-berantem, berbeda pendapat, lihat. Nih kirimin ke suami, misalnya dia lagi marah tuh, sehati sepikir. Suami kirimin tuh ke istrinya tuh lu lihat tuh di gathering, kan itu dikotbahin. Kenapa lu masih ngotot aja gitu kan ya. Jadi gathering kita saya harap bukan gathering yang berlalu begitu saja. Saya nggak mau seperti itu. Makanya kami sungguh-sungguh melakukannya. Si Rasul Paulus katakan, sempurnakanlah sukacitaku bukan dengan kekayaan, bukan dengan kemuliaan untuk diriku. Tapi dia bilang, kalau kamu semua hidup rukun, kalau kamu semua berdamai, kalau kamu semua sehati sepikir dalam satu kasih dan satu tujuan, itu sukacitaku sempurna. Ini rohaninya udah tingkat tinggi. Bukan buat Paulus saja, kita juga bisa punya rohani tingkat tinggi. Apalagi kita pelayan-pelayan yang dipercayakan oleh Tuhan. Biar sukacita di dalam kita bukan berarti keadaan bendawi kita. Tetapi sukacita kita adalah ketika kita rukun. Cinta satu sama yang lain. Saling memperhatikan sama satu sama yang lain. Bisa terjadi kalau sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan. Yaitu tadi yang pertama di dalam kasih Kristus itu. Adanya. Yang ketiga dikatakan begini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini gak gampang. Gak gampang orang bisa tunduk mau mengakui kelebihan orang lain itu gak gampang. Saya juga belajar, oh iya dia lebih pintar dari saya. Oh iya saya memang gak pintar, saya dilengkapi oleh badan pengurus Sekinah. Ya jadi bukan berarti kerendahan hati saya terus Anda mengolok-olok saya. Emang bego ketuanya, bukan ya. Tetapi kita saling melengkapi. Saya mungkin bodoh di teknologi, mungkin tapi saya punya urapan yang lain. Anda mungkin hebat di teknologi, tapi Anda kurang dalam pengurapan. Jadi kita itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi jangan sampai Rasul Paulus mengingatkan kepada kita ada 3 hal yang menyebabkan perpecahan melalui ayat ini. Yaitu 1, mementingkan diri sendiri. Semua maunya gue, yang penting gue senang, yang penting gue dapet, yang penting gue ada di posisi yang mantap, yang penting gue dipakai. Nah ini mementingkan diri sendiri. Yang kedua, harga diri yang terlalu mahal. Ngerti kali ya? Pinter-pinter nih anak-anak Sekinah. Harga diri yang terlalu mahal. Malah kadang-kadang lebih mahal dari harga darah Yesus. Saking lebih mahal dari harga darah Yesus, enggak bisa mengalah. Dan tidak mau mengalah. Pokoknya gue yang benar. Nah itu yang dibilang harga diri lebih mahal dari harga darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Sedangkan Yesus aja darahnya yang begitu mahal yang tidak bisa terukur dalam pujian kita. Kita selalu mengagungkan dia rela
bercucuran darah di atas kayu salib, dihina, diolok, dianggap tidak ada, dianggap tidak berlayak demi kita manusia yang berdosa ini. Maka itu kita malu sama Tuhan kalau kita menganggap diri kita begitu tinggi levelnya sehingga kita gak bisa bergaul dengan orang lain. Yang ketiga adalah pemusatan pada diri sendiri. Jadi kalau kita kerja apa-apa ini ya udah demi orang banyak. Kalau kita rela bercapek-capek kayak begini nih panitia nih, ya demi orang banyak. Sekarang Ari dan Ida bukan lagi duduk-duduk tuh di luar. Dia lagi nyusunin kunci-kunci kamar buat kita. Demi apa? Demi orang banyak. Ada orang yang rela berkorban begitu. Tim acara demi apa? Demi acara supaya semua ada tema kita itu bisa terlaksana, terwujud melalui keadaan kita kebersamaan ini. 7 hari 7 malam mereka bilang tante kita mikirin sampai dapat ide. Dengan yel-yelnya, dengan gamenya. Maka itu saya dari awal bilang hargai apa yang tim acara, panitia sudah lakukan. Kita hargai. Walaupun mungkin penuh kekurangan kan gak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu Tuhan Yesus Kristus ya. Nah sekarang kesimpulannya apa dari tema kita ini? Ya. Nah 3 hal yang tadi itu kalau ada di dalam persekutuan kita. Dan kita tidak mengerti firman Tuhan, tidak mau berubah. Itu yang seringkali menyebabkan perpecahan loh di antara kita. Egois, mentingkan diri sendiri, harga diri yang terlalu mahal, pemusatan pada diri sendiri. Nah, tetapi hal-hal yang negatif itu dapat dikalahkan, disatukan. Maka dikatakan sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Disatukan yaitu oleh kasih Kristus. Indah kan firman Allah sederhana tapi maknanya begitu. Disatukan dalam kasih Kristus. Maka ketika kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita. Dasarnya adalah kasih Kristus. Maka di dalam persekutuan kita. Teman seperjalanan kita menuju satu tujuan itu adalah saya, kamu dan satu lagi siapa tahu enggak? Yesus Kristus. Saya, kamu, Yesus Kristus itulah teman seperjalanan untuk kita mencapai sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Amin. Yang yakin katakan amin. Mesti saya ulang 2 kali. Anda ngantuk kah? Kalau kenyang memang ngantuk ya. Ingat ya, kita nih nggak sendiri untuk mencapai 4S, kita tidak sendiri. Ada teman seperjalanan kita yaitu Yesus Kristus. Dialah teman seperjalanan saya dan saudara untuk mencapai 4S. Jadi satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu berarti kita bukan hanya mau mengasihi orang yang kita kasihi. Itu bukan berarti kita mau menyukai orang yang kita suka. Bukan seperti itu. Mungkin dia orang yang tidak menyenangkan. Tapi kata Tuhan kasihilah dia. Saya sudah lihat banyak. Ya, ada orang yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Kenapa? Saya telusurin. Ternyata dia kurang bahagia di dalam rumahnya. Dia bisa menjadi orang yang tidak menyenangkan. Ini ya berdasarkan saya ikut seminar tuh saya juga menelaah gitu di dalam kehidupan siapa gitu ya. Gitu. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berbahagia di dalam Tuhan. Berbahagia dengan kasih Kristus. Sehingga kita bisa berdamai dengan Kristus, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan Kristus, berdamai dengan sesama. Itulah kasih yang utama, 2 kasih yang utama. Bukan hanya ke atas saja, aku mengasihi Tuhan tapi saudara tidak pernah mengasihi saudaramu, tidak pernah mengasihi teman-temanmu, tidak pernah mengasihi orang-orang yang susah yang ada di depan matamu. Itu belum cukup. Jadi mengasihi Yesus, mengasihi kepada sesama. Itulah cross. Ya. Cross, salib ke atas ke sama. Ke atas ke Tuhan, ke kiri ke kanan ke sesama ya. Tinggal kita mengaplikasikannya bagaimana. Jangan simpan kebencian, jaga keteguhan imanmu, jaga kekudusan hidupmu, jaga sikapmu. Gak gampang nih kan jaga sikap ya enggak? Kadang-kadang kesel gitu ya. Ya udahlah kita buang kekesalan kita. Mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa untuk firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada ketua gathering kita Bapak Samuel Chandra. Yuk kita berdoa, berdiri bersama-sama. Bapak kami terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar. Tinggal kami mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami.
Kalau seandainya kami belum menerapkan ini dalam kehidupan kami, Tuhan ampuni kami. Melalui gathering ini dengan tema yang satu ini, biarlah kami digodok, biarlah kami dibimbing oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah diatur untuk memberikan pengajaran firman Allah. Urapi Pastor Anto dari Cianjur, dosen Alkitab Sekolah Cianjur, dan juga Pastor Samuel Surendran, Gembala Sidang dari Penang, Malaysia. Kami serahkan mereka berdua dalam tangan-Mu dan juga kami serahkan perjalanan Ibu Gembala nanti sore ke tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau terima firman-Mu dengan hati yang percaya. Haleluya. Amin.